hanya menuangkan, tapi bagaimana mewujudkan dan sekaligus juga menerapkan ilmu. Oleh karena itu, terima kasih. Dan hari ini juga kalau Biro Kemahasiswaan sudah berhasil menyelenggarakan PKM dengan tata kelola yang baik, Ibu kasih satu tantangan kira-kira gitu ya. Yaitu apakah PKM ini juga nantinya mengadakan program lomba karya tulis ilmiah gitu ya di tingkat universitas gitu ya, atau mungkin perguruan tinggi Malang gitu ya, supaya menggiatkan anak didik kita untuk belajar menulis, kira-kira seperti itu. Nah, hari ini itu kan tidak hanya dosen tapi juga mahasiswa. Nah, pada kesempatan ini universitas juga menyampaikan terima kasih banyak kepada para dosen yang telah bersedia membimbing, mengarahkan, bahkan mungkin menginisiatif gitu ya, dan sekaligus juga memperjuangkan tim mahasiswa untuk bisa berkreasi dalam program ini. Tentunya bagi dosen bukan hanya semata-mata untuk memperoleh capaian kinerja dosen dalam mahasiswa, tetapi kerelaan dosen itu ya di tengah kesibukan ini sangat luar biasa. Ibu sambut hangat sekali, sekaligus juga bagaimana kepuasan dosen dalam melayani mahasiswa supaya mahasiswa kita itu juga punya kemampuan yang baik gitu ya untuk bisa berkreasi dalam PKM ini. Jadi sekali lagi Bu sampaikan terima kasih, dan tentunya Ibu berharap dosen akan lebih banyak gitu ya bisa membina mahasiswa. Nah, di samping itu juga kepada mahasiswa, halo mahasiswa semuanya yang saat ini hadir, kalian itu hari ini tuh bukan hari ini ya, selama masa studi kalian itu adalah masa yang indah di mana kalian itu akan mencapai masa depan kalian. Nah, untuk itu, untuk meraih masa depan yang baik tentunya diperlukan pengalaman dan ilmu gitu ya. Nah, bagaimana kalian bisa menggali potensi diri kalian di dalam menulis, kemudian juga bagaimana kalian bisa mengembangkan keahlian kalian, bahkan cara untuk mendapatkan pengalaman ini bagaimana. Karena kita tahu kan bahwa pengalaman itu kan guru yang baik gitu ya, guru yang terbaik bahkan ya, untuk mendapatkan pelajaran-pelajaran. Jadi sebetulnya bukan hanya pengalamannya yang kalian dapatkan, tapi juga pelajaran apa dari pengalaman-pengalaman yang kalian peroleh. Baik itu secara akademik maupun non-akademik. Jadi terima kasih buat anak-anak mahasiswa kalian yang siap gitu ya, telah melakukan tugas-tugas ini, kalian yang telah lebih dulu gitu ya dibanding teman kalian lainnya. Kalau mahasiswa di Tuban ini kan hampir 6.500 orang ya. Tapi tidak nggak tahu seberapa persen gitu ya mahasiswa yang bisa terlibat dalam kegiatan PKM ini. Justru dengan yang sedikit ini kalian nantinya akan menularkan lebih banyak gitu ya ke teman-teman kalian bahwa ini loh wadahnya untuk menuangkan dan mewujudkan ide kalian itu di sini PKM ini. Jadi PKM ini menjadi sesuatu yang dinanti-nantikan nantinya kepada seluruh mahasiswa. Bahkan bila perlu nanti sejak mahasiswa masuk perguruan tinggi itu sudah mulai dilatih gitu ya, bagaimana sih mulai mempersiapkan karya-karya sederhana untuk melatih menulis, meringkas dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Ibu menyampaikan terima kasih kepada mahasiswa juga. Kalian terus berkompetisi gitu ya, mengembangkan soft skill kalian, hard skill maupun networking ketika kalian tuh mendapatkan pengalaman baru kan juga orang-orang baru kan seperti itu. Mungkin dosen selama ini Anda berinteraksi untuk urusan pembimbingan apa itu PKL, apa itu skripsi, perwalian, perkuliahan di kelas, tapi ada interaksi yang lain lagi kan gitu ketika kalian mengadakan pembimbingan dengan kegiatan PKM ini. Dan di akhir dari sambutan Ibu tetap bersemangat gitu ya untuk selalu berdaya juang gitu ya, bersaing ya, bukan hanya di tingkat lokal Unitri tentunya, tetapi mari lebih luas lagi gitu ya, di tingkat regional, nasional, bahkan internasional. Bagi teman-teman yang nanti dinyatakan 10 terbaik gitu ya, Ibu ucapkan selamat, dan bagi yang belum berhasil, tetap memiliki daya juang yang baik untuk kalian itu meraih prestasi. Dan kalau hari ini juga nanti akan diadakan sosialisasi di PKM nasional, perhatikan baik-baik gitu ya. Karena kompetisi itu semakin berat, tetapi ketika kita sama-sama nanti pasti Unitrin akan melahirkan proposal yang terbaik dan hasil yang terbaik. Demikian, terima kasih Ibu sampaikan. Selamat siang. Terima kasih Prof. Yudowati atas sambutannya dan juga motivasinya kepada kami, para dosen dan juga mahasiswa. Semoga teman-teman mahasiswa nanti bersama dosen-dosen pembimbing bisa semakin memperbanyak kuantitas dan juga memperbaiki kualitas PKM kita ke depan gitu ya.
karena ada target-target nanti dari Unitri untuk mencapai PKM yang berkualitas dan juga banyak gitu. Berikutnya kami persilakan kepada Kepala Biro Kemahasiswaan Pak Dr. Zuhdi untuk menyampaikan penjelasan umum berkaitan dengan PKM 2023. Pada beliau kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh Ibu Profesor Widowati sebagai WR1 bidang akademik ya. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu dosen sebagai pembimbing mahasiswa. Demikian juga dengan mahasiswa-mahasiswa yang semangat untuk mengirimkan proposal ya. Karena dua elemen pembimbing dan mahasiswa itu sama-sama vital ya. Karena hanya ada dosen yang ingin tapi mahasiswanya tidak ingin, itu juga tidak terjadi. Dan mahasiswa juga begitu, model penulisan pemikirannya perlu dikonsultasikan kepada dosen pembimbing. Perlu diketahui tujuan utama dengan kita melaksanakan Pekan Ilmiah Mahasiswa kemarin yaitu menumbuh kembangkan atmosfer akademik bidang penelitian dan bidang penalaran ya. Jadi sejak awal sebenarnya kita itu menginginkan hal ini menjadi suatu rutinitas. Jadi mahasiswa yang dipikirkan itu bagaimana saya melahirkan sesuatu, tidak hanya sebuah karya ilmiah, tapi juga inovasi atau produk atau apapun itu yang memacu kemampuan mahasiswa sampai limit. Ya, tentu itu membutuhkan pembimbingan dari para dosen. Memang sampai saat ini kita laksanakan dalam skup terbatas ya universitas, tapi goal besarnya tentu kita menginginkan adanya capaian jumlah PKM yang besar juga berkualitas, yang pada akhirnya akan mengangkat nama Unitri pada jenjang yang setara dengan kampus-kampus besar lainnya. Tentu itu harapan kita semua. Dan siapa saja yang bisa membawa ke sana, tentu kita semua, mahasiswa maupun dosen pembimbing. Tanpa itu semua, tentu kita hanya bermimpi. Dari sinilah kita mencoba membuat Pekan Ilmiah Mahasiswa untuk membiasakan itu, karena kita tahu tantangan ke depan itu universitas, kalau mahasiswa sekalian menginginkan kampus kalian itu maju, tentu harus ikut berperan. Di sini universitas tentu menargetkan indikator kinerja utama ya. Itu kita tahu bersama bahwa program PKM itu menunjang IKU 1, 2, 3, dan 5. Tentu mahasiswa kita yang bisa nyampe ke atau didanai oleh Belmawa dalam program kreativitas mahasiswa tentu akan sangat memberikan kontribusi yang luar biasa kepada prodinya, fakultas maupun universitas. Dan itu akan mengangkat prodi adik-adik mahasiswa sekalian. Jadi tentu kita harus berpacu ke sana menuju universitas yang unggul atau diperhitungkan oleh kampus-kampus lain. Secara sekilas kita tahu bahwa Unitri menduduki klaster keempat dalam PKM, di mana kita memiliki peluang mengirimkan 100 proposal untuk 8 bidang, 10 proposal untuk GFT, gagasan futuristik, dan 10 bidang artikel ilmiah. Dan semua ini akan menunjang banyak hal, misalnya kecepatan lulusan, kemudian inovasi yang lahir, begitu juga bidang kewirausahaan yang nantinya akan membawa mahasiswa bisa mandiri dalam berkarya, walaupun mungkin tidak masuk dalam sektor formal, namun memiliki ide-ide yang mungkin akan didanai oleh dalam taraf nasional. Sekilas terakhir yang bisa saya sampaikan, PKM sedikit perubahan PKM yang sekarang, yang mungkin nanti secara teknis akan disampaikan oleh Pak Fatul. Perbedaan dari PKM yang terdahulu atau 2022,
Dalam waktu pelaksanaan, kalau yang PKM 2022 itu selama waktunya sekitar 3-4 bulan, sedang PKM 2023 ini sekitar 4-5 bulan. Kemudian pendanaan yang diberikan meningkat, yang 2022 sekitar 6-7 juta, yang 2023 6-10 juta. Kemudian pendamping dari universitas juga terjadi peningkatan, demikian juga dengan pendamping dari instansi lain. Dan yang terakhir itu mengikuti perkembangan media sosial yang sekarang, yaitu luaran. Luaran yang diberikan, yang diwajibkan kalau 2022 itu hanya laporan kemajuan, laporan akhir, dan produk PKM. Namun yang sekarang ditambah dengan upload ke media sosial. Jadi itu sebagai ajang promosi hasil kreativitas mahasiswa, terutama Unitri, yang apabila nanti didanai, itu diupload di akun medsos. Saya kira itu nilai positif dari kegiatan PKM 2023, dan tentu itu dapat menjadi ajang promosi Unitri sendiri, atau prodi kalian, atau produk-produk kalian yang kalian hasilkan menjadi dikenal di tataran nasional paling tidak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Secara teknis nanti akan disampaikan oleh Bapak Fatul, dan tentu kami berharap kita semua mahasiswa, baik yang 20 proposal yang masuk ke final maupun yang tidak, jangan berkecil hati. Intinya atau yang menjadi tolak ukur akhir bahwa universitas ini akan dikenal universitas lain atau setara dengan kampus-kampus lain adalah berapa jumlah proposal yang akan diterima oleh Belmawa, dan itu tentu membutuhkan peran kita semua. Akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu pembimbing penelitian atau program kreativitas mahasiswa, dan juga adik-adik mahasiswa sekalian. Saya berharap kalian tetap semangat mengirimkan dan berlomba-lomba untuk meraih prestasi bidang karya ilmiah setinggi-tingginya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zudi atas penjelasan umum dari PKM Unitri. Berikutnya saya yang akan menjelaskan terkait dengan teknis PKM itu sendiri. Nanti Bapak Ibu dosen pembimbing, kemudian mahasiswa, kami harap nanti bisa memperhatikan terutama di bagian teknis. Nanti akan saya tunjukkan langsung ke Simbelmawa. Beberapa waktu ini website dari Simbelmawa Kemdikbud yang harusnya kita bisa ngupload itu ada kendala, cuman siang ini kok bisa dibuka gitu. Barusan saya buka dan bisa. Nanti akan ada waktu untuk itu. Kemudian yang sekarang ini saya ingin menyampaikan terkait beberapa hal yang tadi mungkin sudah disampaikan beberapa, tapi ini secara teknis dan detail akan saya sampaikan. Ini sudah kelihatan nggih untuk presentasinya? Sudah, Pak. Sudah, Oke. Pak. Nah, jadi yang pertama, tahapan umum nanti yang akan kita lakukan ini adalah penyesuaian dengan panduan 2023, kemudian mengunggah proposal, kemudian validasi. Gitu aja. Jadi secara sederhana. Nah, Bapak Ibu pembimbing dan juga mahasiswa, yang perlu kami tekankan, yang sekarang ikut itu bukan hanya yang kemarin ikut PIM Unitri. Jadi semuanya sekarang mahasiswa Unitri dan seluruh dosen itu berkompetisi sama-sama di tingkat nasional. Jadi meskipun kemarin diumumkan 20 besar dan kemudian nanti akan ada peringkat 10 besarnya juga, itu adalah di level Unitri. Gitu ya Bapak Ibu dosen ya. Soalnya ini banyak sekali memang mahasiswa dan Bapak Ibu dosen yang masih bertanya, kami yang kemarin nggak ikut ngumpulin proposal, hari ini ikut sosialisasi apa enggak gitu. Nah, itu ikut juga. Kenapa? Karena sekarang kompetisinya nasional. Kemarin yang masuk 20 besar, yang nggak masuk 20 besar, mohon maaf. Jadi yang nggak masuk 20 besar, yang nggak masuk dalam 10 besar peringkat, kemudian nanti
dikirimkan secara nasional bisa jadi yang yang review kita jelek, yang kemarin presentasinya gagap, kemudian juara di tingkat nasional. Bisa. Itu mungkin saja terjadi. Itu jadi yang kemarin PIM Unitri itu hanyalah kita ingin membangun atmosfer di tingkat Unitri. Begitu saja Bapak Ibu. Jadi kalau ketemu temannya mahasiswa, Bapak Ibu dosen juga kalau ketemu dosen yang lain mohon untuk juga disemangatin untuk mengisi. Karena kita ada banyak sekali proposal yang harus kita kirim agar mempertahankan klaster ini. Ini adalah website kita Simbel Mawa di akun universitas tahun kemarin, tahun 2022. Jadi tahun 2022 kemarin, ini semoga kelihatan ya. Ini kuota PKM kita itu ada 75. Ini yang di sini. Jadi kuota PKM 8 bidang itu 75 dan kemudian PKM AI dan PKM gagasan futuristik tertulis itu 10. Jadi ini tahun kemarin 2022. Biar teman-teman di sini Bapak Ibu dosen tahu perbandingannya. Itu nggih. Jadi ini tahun 2022. Klaster kita sama klaster 4. Kemudian ini yang kita kirimkan tahun kemarin. Gitu. Jadi PKM 8 bidang ini ada kewirausahaan, kita mengusulkan 13 tapi yang divalidasi sama dosen pembimbing itu 7. Itu nggih Bapak Ibu dosen pembimbing. Jadi ini Bapak Ibu dosen pembimbing juga turut serta untuk membuat goal. Jadi apakah mahasiswa yang kemudian sudah ngisi, sudah full, tinggal divalidasi pembimbing, klik gitu, ternyata nggak divalidasi, pimpinan juga nggak bisa validasi, akhirnya nggak bisa dikirim. PKM pengabdian masyarakat ini 5, ini lengkap nih contoh yang lengkap. 5 beres berarti. Jadi 5 usulan, 5 divalidasi sampai pimpinan kemudian kita usulkan. Ini PKM riset eksakta usulannya ada 30. Jadi luar biasa ini 30. Kemudian yang divalidasi sampai akhir 29. Nah, ini adalah kondisi. Itu Bapak Ibu. Jadi ini perbandingan. Nah, kemudian ini adalah tahun 2023. Kuota PKM 8 bidang kita 100 kuota proposal. Kemudian artikel ilmiah 10, gagasan futuristik tertulis 10. Gitu. Jadi gagasan tertulis biasanya kita nggak ada yang ngirim. Cuman 1 biasanya. Artikel ilmiah biasanya lumayan bisa sampai 10, bisa sampai 15. Gitu. Jadi ada beberapa PKM yang memang kita di Unitri itu jarang untuk mengirim proposal tersebut. Nah, tahun-tahun ke depan memang kita biasanya akan dievaluasi oleh kementerian kalau kita jatahnya 120 PKM dan kemudian kita ngirimnya kurang, misalnya ngirim cuma 30 misalnya, kualitasnya juga jelek, maka kita biasanya akan turun klaster. Gitu. Jadi nanti klasternya akan klaster 5 yang itu 60 sama 5 dan 5. Jadi jumlah yang kita harus kirimkan menurun gitu. Gitu Bapak Ibu. Jadi ini mohon memang Bapak Ibu pembimbing sekaligus mahasiswa ini kita bersama-sama mengirimkan secara kuantitas dan kualitas proposal PKM sesuai kuota. Tapi kita biasanya memang dari tahun ke tahun kita evaluasi itu tidak mencapai kuota Bapak Ibu. Gitu. Jadi ini perbandingan aja dari 2022 kemudian sekarang 2023. Gitu nggih. Nah, kemudian ini beberapa hal yang perlu dicatat nanti bagi teman-teman mahasiswa maupun pembimbing. Ini nanti materinya akan kami share. Jadi nggak usah gupo screenshot misalnya, nggak usah, nanti akan kami share. Ini juga direkam, jadi nanti kami akan unggah di YouTube dan kemudian bisa diakses lagi. Jadi yang pertama waktu pelaksanaan 3-4 bulan. Jadi kalau nanti bikin itu kan ada waktu pelaksanaan ya di bab 4 kalau nggak salah. Dan sekarang waktu pelaksanaannya 4-5 bulan gitu. Jadi sekarang ini bulan Februari, kalau mau bikin misalkan mulai bulan Maret berarti dihitung aja Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus gitu selesai atau Juli selesai. Itu sampai 5 bulan ya Bapak Ibu. Kemudian pendanaan ini bisa dilihat dulu tahun kemarin maksimal 7 juta, minimal 5 juta, sekarang bisa maksimal 10 juta. Ini kembali lagi kayak tahun 2021, 10 juta. Setahun sebelumnya itu 12 juta, tahun sebelumnya 15 juta. Jadi ini naik turun tergantung dari roller coaster. Gitu. Jadi ini
sekarang kembali menjadi 10 juta, mohon dimaksimalkan. Kemudian ini nanti, ini tolong diperhatikan karena di isian proposal juga ada, mengisi di Sembelmawa juga ada. Ada dana dari institusi. Institusi ini maksimal 2 juta. Jadi nanti ketika bikin anggaran, Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa silahkan itu sesuai dengan panduan, kan ada untuk institusi atau universitas. Jadi dari universitas silakan diisi misalkan 1.300.000, 1.500.000, maksimal intinya 2 juta. Dan itu semua harus ada tulisannya di situ karena itu wajib gitu. Gitu ya teman-teman mahasiswa di proposalnya. Kalau dulu itu kan 1.750.000 ya maksimal dana dari universitas. Gitu. Kalau teman-teman tanya ini dananya dikasih beneran apa enggak? Biasanya enggak. Jadi ini teman-teman ngisi gitu ya, diisi benar-benar di situ. Kemudian maksimal untuk dana kalau ada dari lembaga atau instansi lain 1 juta. Tapi kebanyakan di kita proposalnya nggak ada, jadi nggak apa. Yang bawah itu boleh ada, boleh enggak ya, yang dari instansi lain. Kalau yang pendanaan diusulkan ke Belmawa itu wajib, dana dari pendamping perguruan tinggi itu wajib, jadi harus ada. Kemudian terkait luaran, ini Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa, luaran ini biasanya mahasiswa bingung ngisinya. Padahal ini adalah salah satu penilaian penting luaran dari PKM teman-teman. Gitu ya. Nanti akan ada slide yang menjelaskan luaran masing-masing. Sebenarnya sudah ada di panduan, tapi biasanya perlu penekanan biar teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu pembimbing nanti bisa melihat sekali lagi. Laporan kemajuan pasti wajib ada kalau nanti lolos, kemudian laporan akhir ada produk PKM kalau memang berakhiran dengan produk gitu. Kemudian ini yang dihijaukan adalah akun media sosial yang diiklankan. Gitu ya Bapak Ibu. Gitu. Jadi ini yang membedakan. Ini penjelasan umum, ini satu persatu. Jadi Unitri, sebagaimana yang tadi saya jelaskan, harus mengirimkan 100 PKM 8 bidang, dan kemudian 10 PKM AI, dan 10 PKM GFT. Tuh. Siapa yang boleh mengikuti dari mahasiswa? Seluruh mahasiswa aktif hingga PIMNAS. Itu boleh jadi tim ketua. Gitu ya. Jadi semua mahasiswa itu boleh jadi anggota tim PKM. Yang jadi ketua harap diperhatikan, nanti ketika PIMNAS dilaksanakan sekitar bulan September, Oktober, itu ketua timnya nggak boleh sudah lulus. Gitu nggih, Bapak Ibu dan teman mahasiswa. Jadi sekarang dilihat di angkatan berapa? 2019. Rencana lulus kapan? Rencana lulus 13 semester. Nah, berarti masih bisa jadi ketua. Tapi kalau dia rencana lulusnya April, maka dia jangan dijadikan ketua. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian satu mahasiswa hanya boleh bergabung dalam 2 tim PKM. Dua-duanya sebagai anggota. Atau 2 tapi salah satunya sebagai ketua. Jadi hanya 2. Nah, itu saya kira bisa dipahami. Dosen pendamping hanya dapat mendampingi maksimum 10 tim PKM. Saking senengnya dan saking bahagianya ada PKM kemudian sampai lebih dari 10, itu juga nggak bisa diunggah proposalnya. Gitu. Pendanaan tadi maksimal 10 juta, kemudian ini maksimal 2 juta dan kemudian maksimal 1 juta sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Kemudian ada luaran wajib Bapak Ibu. Nanti akan ada penjelasan. Luaran wajib ditambah tahun ini luaran dari iklan media sosial. Kemudian luaran tambahan. Nah, luaran tambahan ini yang biasanya berkompetisi dengan proposal-proposal yang lain. Kalau sama-sama luarannya wajib semua, tapi kemudian ada satu yang luaran tambahannya itu bagus, itu mungkin bisa menjadi salah satu faktor bisa menerima pendanaan PKM. Kemudian berkas proposal, laporan kemajuan, laporan akhir, semua berkas-berkas itu maksimum 5 mega. Jadi biasanya memang yang upload ke sini kemudian harus pulang lagi karena harus ngompres PDF. Jadi nanti kan prosesnya teman-teman ke kemahasiswaan nanti untuk input data diri gitu. Nah, itu sediakan proposal 5 mega gitu.
Kemudian tautan ketika teman-teman ngikutin video gagasan kreatif PKM-nya diunggah di YouTube. Kemudian ini durasinya 2-4 menit, resolusi minimum 720p dengan 30 fps untuk video. Itu nanti yang PKM VGK. Ini tahapan umum PKM kita di Unitri ya. Ini diperhatikan teman-teman mahasiswa. Yang pertama, mahasiswa mengisi kelengkapan usulan proposal ke Biro Kemahasiswaan. Jadi mahasiswa ke sini, kemudian nanti mengisi di komputer yang kami sediakan di Biro Kemahasiswaan, mengisi data diri dan judul PKM-nya. Gitu. Jadi persiapkan data diri, judul PKM, sama NIDN dosen. Itu wajib diisi. Kemudian setelah itu teman-teman nanti bisa pulang dan kemudian mengisi di kosnya masing-masing, karena ke sini nanti kita kasih username dan password. Jadi pulang mengisi sendiri, daftar isi, halaman inti, lampiran. Teman-teman semua, ini saya kasih kapital tanpa pengesahan. Ya, karena selama ini kesalahan masih terjadi itu ketika sudah diupload, kita cek di malam-malam terakhir, itu kemudian masih ada teman-teman yang mengunggah tetap pakai halaman pengesahan, bahkan ada sampulnya. Ini yang double harusnya. Tanpa pengesahan dan tanpa sampul, Bapak Ibu. Gitu, nggih. Jadi langsung daftar isi, halaman inti, dan lampiran. Oke. Nah, kemudian halaman inti yang tengah ini itu apa? Isinya pendahuluan sampai daftar pustaka. Jadi daftar isi, pendahuluan, kemudian bab 2 itu, kemudian bab 3, kemudian bab 4, kemudian daftar pustaka, kemudian lampiran. Tanpa judul, tanpa pengesahan. Gitu ya teman-teman mahasiswa ya, tolong dicatat ya. Biasanya masih ada soalnya. Kemudian nanti setelah mahasiswa mengunggah proposal itu, pendamping dosennya memvalidasi proposal. Jadi divalidasi setelah mahasiswa mengunggah, kemudian WA ke dosennya, Pak, Bu, kita sudah mengunggah. Nah, nanti dosennya masuk ke akunnya masing-masing dan langsung bisa melihat ketua timnya siapa aja yang sudah mengunggah. Itu kemudian bisa di-download sama dosen pendamping, bisa dicek kalau udah beres divalidasi. Nah, Biro Kemahasiswaan kita nanti akan cek teknis keseluruhan proposal. Jadi semua nanti di tanggal 28 itu akan kita cek semua dari Biro Kemahasiswaan. Semoga ini adalah salah satu cara kita meminimalisir salah, tapi salah di teknis doang. Isinya bagus, tapi gara-gara ada halaman pengesahan langsung gugur. Nah, gitu itu yang biasanya kita terjadi terus-menerus. Lalu yang terakhir adalah validasi. Ini teman-teman dan Bapak Ibu, kalau penjelasan soal PKM RE itu apa, penjelasan PKM RSH itu apa, K itu apa, saya kira Bapak Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa bisa membaca di panduan. Gitu ya, jadi sama-sama nanti sama dosen pendamping. Yang sebelah kanan ini yang diperhatikan. Jadi ini adalah luaran wajibnya. Jadi laporan kemajuan, laporan akhir, artikel ilmiah, akun media sosial. Ini untuk PKM riset. Jadi harus ada luaran artikel ilmiahnya. Harus ada luaran-luaran ini. Itu kan biasanya ada ya di halaman 1 atau halaman berapa itu, luaran penelitian adalah ini diisi. Jadi kalau misalkan PKM PM, ini ya, ini luarannya adalah buku pedoman mitra. Jadi ini sudah muncul di sini. Tapi biasanya proposalnya di luarannya itu enggak ada. Gitu. Jadi makanya ini penting di sini. Kemudian ini misalkan kalau PKM-nya KC, ini adalah harus ada prototipe atau produk fungsional. Ini kemudian produk fungsional skala penuh dan lain sebagainya. Gitu. Nah, kemudian yang di PKM GFT dan AI, artikel luaran yang utama adalah artikel gagasan dan artikel ilmiahnya. Itu Bapak Ibu. Ini menuju akhir. Yang terakhir kayaknya ini. Jadi untuk timelinenya, ini memang timelinenya pendek ya. Jadi tanggal 21 sekarang sampai nanti 26 Februari, ini penyesuaian proposal dengan panduan PKM 2023.
Kok mendadak? Sebenarnya nggak mendadak Bapak Ibu, tapi kita sudah mengagendakan Pekan Ilmiah Mahasiswa, sudah kita umumkan sejak Desember. Kalau ada yang ingat. Gitu. Jadi teman-teman mahasiswa juga ini nggak pendek gitu. Jadi sudah lama kita umumkan dan progresnya selalu jalan. Nah, kemudian ini untuk PKM 2023 memang baru diumumkan 1 minggu kemarin ini sosialisasinya dari Kemendikbud. Jadi kita kemudian mengadakan sosialisasi juga sekarang. Jadi silahkan proposal yang kemarin sudah dibikin disesuaikan dengan panduan PKM 2023. Kemudian diunggah ya sampai tanggal 26. Nanti 25 Februari sampai 27 Februari dosen pembimbing, saya minum dulu, memvalidasi proposal, kemudian revisi jika ada, lalu tanggal 28 Februari Biro Kemahasiswaan nanti mengecek teknis dari seluruh proposal, kemudian kita revisi dan rekomendasi akhir seperti apa. 1 Maret dan 2 Maret ini adalah validasi dari pimpinan. Itu ya Bapak Ibu, jadi kita nggak boleh lewat dari 28 Februari ini. Itu yang dapat kami sampaikan. Ini sebenarnya saya mau mempraktekkan kalau masuk ke Simbel Mawa. Ini sudah kelihatan ya untuk Simbel Mawa. Jadi ini nanti teman-teman mahasiswa silahkan ke kemahasiswaan untuk mengisi. Nah, tampilannya seperti ini, teman-teman. Kemudian di sini nanti teman-teman akan mengisi di identitas usulan. Identitas usulan, kemudian di skema. Jadi kalau misalkan skemanya adalah kewirausahaan, maka diklik kewirausahaan di sini. Nah, kemudian kita di sini masuk ke data baru. Ini nanti biar mahasiswa Bapak Ibu ya yang ke kemahasiswaan untuk mengisikan terlebih dahulu. Ini data baru diklik. Nah, kemudian ini judulnya taruh sini. Jadi saya ngambil salah satu penelitian PKMK mahasiswa. Jadi judulnya taruh sini. Berarti nanti yang mahasiswa yang saya isikan tinggal melanjutkan ya. Jadi ini judulnya taruh sini, kemudian NIM dari mahasiswanya. Ini saya pinjam akunnya Sandra Ratu Kale. Taruh sini, kemudian dicari, diklik di sini. Nah, mahasiswa tidak terdaftar di PD Dikti. Ini emang kendala kita, jadi nanti kalau ada hal semacam ini, nanti kita pikirkan lagi. Saya pakai nama orang lain, misalkan PKMK yang lain. Nama mahasiswa, ini saya pinjam Buga Burhanuddin. Klik di sini, semoga ada di PD Dikti. Itu ini, Pak Pater, di program studinya itu loh. Program studinya salah. Yo, terima kasih Pak. Tadi prodi apa ya? D3. Oh iya. Tutup itu. Oke, matur suwun. Ini 2021-23. Oh, ini anak komunikasi loh. Komunikasi, kemudian kita cari. Terima kasih Pak Ahmadi. Ini kalau waktunya sosialisasi malah lupa. Oke, ini sudah muncul namanya, jadi otomatis grogi. Ya teman-teman ya grogi dilihat sama pimpinan-pimpinan. Siap. Nah, ini sudah masuk angkatan 2021 Buga Burhanuddin, kemudian dosennya di sini. Ini siapa nama dosen pembimbingnya? Saya Pak Asfira. Oh, Bu Asfiran, ini dia-nya berapa Bu? 07 26 09 09 92 92
02. 02. Kemudian dicari di sini. Oke, ini bonus buat Bu Asfira dan Huga ya. Kemudian disimpan. Nah, jadi nanti teman-teman mahasiswa yang lain prosesnya begini, nanti di kemahasiswaan. Nah, ini akan langsung muncul di akun mahasiswa dan akun pembimbing masing-masing. Mahasiswa bisa lihat di sini untuk username dan passwordnya. Nah, ini adalah username dan password dari Huga. Kita langsung buka punya Huga. Ini Pak datanya, Ini itu orang. Terima kasih Pak. Teman Pak Erwin besoknya. Duduk dulu Pak. Jadi untuk mahasiswa ini nanti username dan passwordnya silakan di copy langsung gini, kemudian Dan ada juga FIP tapi Oh, iya. oke, jadi ini adalah akun dari Huga Burhanuddin Putra, gitu ya. Jadi sudah masuk ke akunnya mahasiswa. Nanti mahasiswa juga begini. Kemudian nanti di pengajuan usulan ini identitas usulan. Diklik identitas usulan dan kemudian di sini. Ini adalah untuk mengedit data-data dari PKM teman-teman, kemudian data pribadi dan lain sebagainya. Ini nanti pengesahan, makanya tadi saya bilang nggak usah halaman pengesahan, karena pengesahannya sekarang otomatis. Kemudian ini diunggah proposalnya. Proposalnya di sini diunggah. Jadi kalau sudah diisi, ini diedit ini, saya klik, nah ini isiannya. Alamat rumah, HP, nomor telepon, email, kemudian dana usulan tadi yang diusulkan ke Kemendikbud, dana dari perguruan tinggi, kalau ada instansi lain, nanti akan otomatis tertotal di sini, simpan. Kemudian ini tambah anggota. Itu tambah anggota sama kayak tadi, kemudian ini tambah luaran. Itu ya Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa, ini nanti diisi. Yang ini bisa diisi di rumah masing-masing, bisa isi di kos. Gitu. Setelah dapat username dan password, setelah ngisi di kemahasiswaan. Gitu. Kemudian setelah mahasiswa mengisi ini, setelah lengkap baru nanti pengesahannya bisa diisi. Kalau belum diisi lengkap, biasanya pengesahannya nggak bisa diisi. Kemudian diunggah proposalnya dan beres tugas untuk mahasiswa sejauh itu. Kita keluar dulu, kemudian kita ke akun dosen. Misalkan pakai akun saya 5+3, saya itu kadang mikir 5+3 itu berapa. Untung tahu. Oke, ini adalah akun dari dosen pendamping, dosen pembimbing PKM. Ini validasi usulan, diklik di proposal. Nah, ini secara otomatis ini akan terdata di kita siapa aja yang mendaftarkan kita sebagai pembimbingnya. Nah, pengesahannya ini bisa dilihat nanti. Proposal ini juga akan muncul di sini nanti kalau sudah diunggah. Jadi akan muncul di sini. Pengesahan mari kita lihat. Jadi dosen pendamping silahkan melihat semuanya. Nah, ini mahasiswanya belum mengisi karena ini buat contoh gitu ya. Jadi munculnya begini, oh ini belum diisi berarti belum lengkap gitu. Kita kembali ke proposal, kemudian nanti teman-teman dosen pendamping tinggal aksi di sini. Klik validasi. Setelah diklik validasi, di sini akan tercentang dan tinggal menunggu validasi pimpinan. Jadi ini isi lengkap semua, tercentang semua, berarti udah lengkap gitu, Bapak Ibu. Jadi demikian untuk sosialisasi secara teknis dan contoh mengakses dari Simbel Mawa Kemendikbud-Dikti. Demikian dari saya, terima kasih. Ini sekaligus saya jadi MC soalnya. Tanya Pak Batur. Oke,
Sekarang tinggal tanya jawab atau saya umumkan dulu, Pak? Umumkan aja. Umumkan aja. Kasihan yang nunggu. Oke. Jadi ini pengumuman. Sudah kelihatan nggih peringkatnya. Jadi ini saya urutkan dari jenis PKM RE yang di atas. Ini adalah penilaian reviewer dan ini adalah penilaian presentasi. Jadi sudah dinilai yang reviewer per masing-masing fakultas 2 orang, nilai presentasi masing-masing 2 orang juga. Orangnya berbeda. Jadi ini dinilai oleh 4 orang yang berkompeten di Unitri gitu maksudnya. Yang pertama PKM RE. Di sini ya jenis PKM-nya. Juara pertama, peringkat pertama adalah Laili Nur Rahma dari Prodi Teknologi Industri Pertanian. Judulnya Teknologi Biokonversi dan seterusnya. Kemudian juara kedua untuk PKM RE ini adalah Fitri Yohana Natalia dari Teknik Kimia. Itu Bapak Ibu untuk yang PKM RE. Oh ya, saya perlu jelaskan juga ini PKM RSH itu ada 3. Jadi kemarin kita berdasarkan proporsional. Jadi ada PKM yang se-Unitri itu enggak ngirim sama sekali. Itu PKM VGK, video gagasan konstruktif, itu enggak ada yang ngirim, jadi enggak ada pemenangnya. Kemudian yang ngirim PKM KC itu 1 orang. Jadi 1 orang itu pun yang juara gitu. Jadi juaranya cuma 1 karena enggak ada yang lain. Gitu. Nah, kemudian akhirnya karena proporsi PKM K misalkan PKM dari kewirausahaan itu yang ngisi tuh yang mendaftarkan banyak. Jadi akhirnya kita bikin 4 PKMK yang masuk dalam 20 besar. RSH yang ngirim juga besar, jadi kita bikin 3 PKM RSH yang masuk dalam 20 besar. Gitu. Kemudian PKM RSH juara satunya adalah Asriani dari Prodi Ilmu Komunikasi, judulnya Media Morfosis dan seterusnya. Juara keduanya adalah Alexandria Marlinda Jovin dari Prodi Arsitektur Landscape. Kemudian juara 3-nya adalah Claudia Kurniati Mulen dari Prodi Ilmu Komunikasi. Kemudian PKM PI, juara satunya adalah Angger Pedut Yandaru dari Agroteknologi. Judulnya Teknologi Pirolisis dan seterusnya. Kemudian juara kedua PKM PI adalah William Winces. Ini orang Perancis ini Bapak Ibu. Dari Teknik Sipil. Kemudian PKM PM yang ngirim juga banyak. Juara satunya adalah Hiram Joko Sae Banggo dari Prodi Teknik Sipil. Kemudian juara 2-nya adalah Wayan Sayoga Saputra dari Ilmu Komunikasi. Kemudian juara ketiganya adalah Yonatan Bora Engge dari Prodi Administrasi Publik. Berikutnya PKMK. Juara 1 adalah Huga Burhanuddin Putra dari Prodi Ilmu Komunikasi, juara keduanya Agnes Vikin dari Prodi Manajemen, juara 3-nya Sandra Ratu Kale dan juara 4-nya Gimin. Bapak Ibu, di sini ada nilai yang sama, misalkan nomor 13 dan 14 ini Huga Burhanuddin dan Agnes 480 480. Kenapa kemudian kami dari kemahasiswaan memilih Huga Burhanuddin yang juara 1 karena hasil review itu lebih tinggi juga. Jadi kita benar-benar pemeringkatan dari review dan dari presentasi. Kemudian PKMAI. Ini ada 3, juara satunya Margareta Delvita Amalia dari akuntansi, juara 2-nya Marsuni Onyoy dari manajemen. Oh, ini akuntansi semua, ekonomi semua ini. Juara ketiganya Fitria Anung dari akuntansi. Ini bukan Pak Anung ya. Fitria Anung. Kemudian PKM GFT, PKM Gagasan Futuristik Tertulis. Ini juara satunya adalah Yulita Esika dari Teknologi Industri Pertanian dan Heribertus dari Prodi Manajemen.
Kemudian ini PKMKC yang ngirim 1 orang dan nilainya memang bagus. Kholisatun ni amilah arsitektur landscape. Itu Bapak Ibu untuk kejuaraan atau peringkat dari PKM yang ada di Unitri dalam program Pekan Ilmiah Mahasiswa tahun 2023. Hadiahnya Bapak Ibu, kami menyediakan hadiah berupa bantuan pendanaan. Bantuan pendanaan ini hanya untuk yang juara 1 Bapak Ibu. Oke, tapi juara 1, 2, 3, 4 yang ada di sini kami semua nanti akan terbitkan sertifikat untuk semua mahasiswa dan timnya. Itu Bapak Ibu. Demikian dari saya, semoga dapat dipahami dan mari bergembira bagi yang sudah juara 1, 2, 3, dan 4. Ini sama-sama juara kita semua. Terima kasih. Monggo waktunya tanya jawab. Pak Batur, saya nanya nih. Untuk username dosen, itu kan nanti dikasih juga ya? Atau setelah mahasiswa mendaftar kita baru dapat username? Oke, nanti semua dosen sudah ada username-nya, tapi karena satu persatu nanti kami kesulitan, sebaiknya mahasiswa yang mendaftar ke sini, Bapak Ibu, nanti yang sekaligus fotoin username dan password dari dosen pembimbingnya. Gitu Pak Ahmadi. Oke, terima kasih Pak Batur. Oke, cuman kalau Bapak Ibu dosen yang lain, misalnya mau japri saya dan kebetulan saya sedang buka laptop, ya saya langsung fotoin. Gitu, monggo. Ini di chat kayaknya ada pertanyaan tadi ada. Bu Dian, sekiranya dosen pembimbing yang ditolak kemarin perlu melihat catatan dari reviewer. Maaf, proposalnya yang dibimbing ditolak kemarin. Karena bisa jadi judulnya bagus, namun masih ada yang belum sesuai. Lompat literasi strategi dan lain sebagainya. Oke, Bapak Ibu, kalau dirasa perlu, bisa ngecek di sini untuk form reviewernya, form reviewnya. Kenapa kami nggak bagikan? Karena buat ini apa namanya dokumen di kemahasiswaan. Tapi kalau Bapak Ibu mau melihat kira-kira apa yang dari catatan reviewernya, boleh nanti ke kemahasiswaan, di admin kemahasiswaan nanti ada segebok form review. Begitu Bapak Ibu. Kami persilahkan. Kelompok PKM gabung jurusan tidak ada kan Pak? Claudio. Ini maksudnya gimana? Lintas prodi gitu ya? Kelompok PKM. Bapak izin bertanya Pak. Ya silakan. Baik, saya izin bertanya Pak sebelum itu. Saya ingin bertanya mengenai NIM saya Pak. Kan saya kan salah satu mahasiswa pertukaran mahasiswa Merdeka nih kan, dan sekarang saya sudah kembali ke kampus asal di Jambi. Nah, apakah saya masih bisa menggunakan NIM saya yang di Unitri atau NIM saya yang di Jambi Pak ketika saya mau dimasukkan ke akun Simbel Mawar tadi tersebut untuk mahasiswa? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Mas Slamet Riyadi ya, sudah kembali ke Jambi. Sayangnya saya kayaknya nggak tahu dan belum ngecek gitu ya bagaimana nanti bisa apa enggak untuk NIM-nya. Habis ini saya cekkan dan Slamet nanti bisa WA sama saya ya. Nanti untuk saya baik, cek. Pak. Oke, siap. Terima kasih, Slamet. Iya Pak, sama-sama. Pak Batul, izin ya, ada keperluan. Siap, matur suwun. Monggo teman-teman yang lain atau Bapak Ibu dosen pendamping, kalau ada yang perlu ditanyakan kami persilahkan.